Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova, bab 16. Udah masa mau nikah malah nangis gitu? Lihat, bedaknya luntur loh. Bu Yuni bergurau sambil menghapus air mata Rafael menggunakan tisu. Jidatnya jangan bu, nanti jerawatan kelihatan jerawatnya. Air matanya gak ngalir ke atas kok. Rafael menahan tangan ibunya yang akan mengusap tisu ke kening Rafael. Bukan serius, ia memang bercanda untuk mencairkan suasana yang masih terasa menegang. Gak usah kamu hapus aja, sekalian sampai jerawatnya hilang, cibir Bu Yuni lalu berjalan ke arah pintu. Bu, calon pengantin kok malah ditinggal? Bu Yuni berbalik dan berjalan mendekati Rafael dan mengandeng tangan putranya itu. Dasar manja. Kalau manjanya udah nikah nanti Rafa malu bu. Mereka keluar dari ruangan itu menuju tempat yang akan dilaksanakannya akad. Rafael benar-benar merasa tidak tenang. Bukan takut terjadi hal buruk, hanya saja jantungnya dari tadi terus berdebar. Semakin grogi saat duduk di hadapan Syafiq yang melemparkan senyuman. Siap? Tanya Syafiq. Rafael menarik napas panjang. Insya Allah siap. Tangan Rafael sudah basah oleh keringat. Bu Yuni yang memperhatikan kembali mendekat sambil membawakan tisu. Syafiq sampai terkekeh geli melihat Rafael yang terlihat salah tingkah sampai tangannya berkeringat. Beruntung karena Safa tidak duduk di sebelah Rafael. Mungkin jika Safa ada di sampingnya, Rafael lebih gugup daripada ini. Setelah memastikan dirinya lebih rileks, Rafael menaikkan tangannya ke atas dan menjabat tangan sang calon mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rafael Pradipta bin Jaka Suseno, saudara saya nikahkan dengan putri kandung saya yang bernama Savana Atalia dengan mas kawin 30 gram emas logam mulia, 1 unit apartemen dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Suara Syafiq terdengar mengalun membuat Rafael semakin tegang. Saya nikahkan Gelak tawa langsung terdengar saat Rafael malah mengucap ulang ucapan Syafiq. Karena terlalu gugup, wajahnya bahkan memerah padam saking malunya. Suasana yang tegang langsung penuh tawa. Namun Rafael tetap saja tegang karena ia belum bisa mendengar kata sah yang jelas akan membuatnya lega. Syafiq kembali mengulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Rafael Pradipta bin Jaka Suseno, saudara saya nikahkan dengan putri kandung saya yang bernama Savana Ataila dengan mas kawin 300 gram emas logam mulia, 1 unit apartemen dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Savana Atalia binti Muhammad Syafiq dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Rafael bisa menghela napas lega dengan mata yang berkaca-kaca. Saking bahagianya ia mengangkat tangannya untuk berdoa. Jaga anak Abi baik-baik. Kamu diberikan amanah bukan hanya untuk menjaga Safa, tapi juga ketiga anaknya. Abi yakin kamu akan menjadi imam teladan untuk Safa dan anak-anak kalian. Hati Rafael menghangat, air matanya kembali menyeruak tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya ia menangis di depan banyak orang. Menangis karena baru saja ia mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sama sekali tidak ternilai harganya. Kalau nakal, hukum saja menantu Abi ini. Rafael menyaut dengan sedikit gurauan untuk memecahkan rasa haru. Apalagi ia juga melihat Syafiq yang menyeka air matanya. Ini kali kedua ia menikahkan Safa. Syafiq berharap Safa akan mendapatkan kebahagiaannya lagi dengan pernikahan ini. Setelah sekian lama menutup mata dan hati, akhirnya Safa lulu dan menerima pinangan seorang Rafael. Tidak jauh dari mereka, sepasang mata memperhatikan dengan linangan air mata.
Ia menahan diri untuk tidak mendekati Rafael dan merusak kebahagiaan Rafael. Pak Jaka akan tetap berada di sana sampai acara selesai. Melihat Rafael dari jauh saja sudah cukup. Yang penting Pak Jaka melihat anaknya itu bahagia di acara pernikahannya ini. Safa tertawa geli saat Rafael tadi asal berucap. Ia bisa tahu bagaimana gugupnya Rafael. Lelaki tengil itu bisa juga seperti ini di situasi yang sangat penting. Setelah selesai pembacaan doa, Rafael datang ke ruangan tempat di mana Safa berada. Rafael terpesona melihat istrinya Safa yang biasanya tidak memakai riasan. Wajahnya kini terlihat semakin cantik dengan make up tipis. Sentuhan tangan MUA yang membuat aura Safa semakin terpancar. Gaun pengantin yang dikenakannya berwarna putih dengan aksen simpel namun terlihat elegan. Mahkota kecil bertengger manis di kepalanya. Pegang kepalanya, Syafiq mengarahkan tangan Rafael untuk menyentuh kepala Safa. Tidak seperti biasanya yang selalu saling melemparkan tatapan sengit, saat ini keduanya malah saling memalingkan pandangan karena salah tingkah. Status mereka kini sudah berubah, bukan lagi orang asing, tapi sudah menjadi pasangan yang halal tentunya. Dalam hati Rafael mengucapkan doa yang sudah dihafalnya jauh-jauh hari. Safa dan Rafael sama-sama mengulurkan tangannya. Saat Safa menunduk, Rafael juga malah ikut menunduk. Kepala mereka malah berbenturan. Salah Rafael, ia ikut menunduk. Mungkin ia juga ingin mencium tangan istrinya, padahal harusnya Safa yang lebih dulu mencium tangan Rafael. Kalian lucu banget sih, celetuk Alika. Sekarang aja masih malu-malu nih, timpal Safa. Nanti lengket kayak perangko. Akil ikut menimpali membuat gelak tawa terdengar membuat pengantin baru itu salah tingkah. Hati Rafael kembali berdesir saat pertama kalinya Safa menyentuh tangan Rafael dan mencium punggung tangannya. Tangan Safa begitu lembut dan hangat, membuat Rafael enggan untuk melepaskannya. Namun karena tahu situasi seperti ini, ia harus merelakan tangan istrinya itu, daripada nanti ia kembali digoda lagi. Ale yang dari tadi berada di situ kini mendekati Rafael, menarik ujung jas lelaki itu, membuat Rafael sontak menunduk. Sekarang boleh kakak panggil papa? Tanyanya dengan begitu polos. Rafael mengelus puncak kepala Ale. Boleh dong. Yeay, kakak sekarang punya papa. Ale bersorak gembira. Semua orang tersenyum melihat Ale yang begitu bahagia karena kini Rafael sudah resmi menjadi ayahnya. Rafael mengandeng tangan Safa untuk keluar dari ruangan itu. Kakak juga mau digandeng. Ale mengulurkan tangannya. Tanpa berkata, Rafael meraih tangan mungil Ale dan menggenggamnya. Mereka harus siap-siap nanti waktu mereka untuk berdua hanya sedikit. Itu pun pasti mencuri waktu dari anak-anak. Namun itu sudah menjadi resiko Rafael karena menikahi janda beranak 3. Bahkan mereka bisa bulan madu saja jika anak-anak bisa mengerti. Namun Rafael tidak akan memaksakan karena ia mengerti situasinya. Selesai acara resepsi, Rafael menempati rumah Safa. Meski sebenarnya harusnya memang Safa yang ikut dengan Rafael, namun sayang jika rumah itu dibiarkan. Toh rumah milik Rafael dan Safa pun hanya berseberangan dan Bu Yuni juga masih tinggal di sana. Keluarga besar Safa dan Rafael yang dari luar kota menginap di rumah Rafael dan selebihnya menginap di hotel. Sedangkan di rumah Safa tentu saja kamar penuh karena anak-anak memiliki kamar sendiri. Mi, tolong bantuin buka ini gaunnya, ribet banget. Kenapa nggak minta tolong suami kamu aja? Goda Alika. Umi, wajah Safa merah padam. Alika memanggil Hana agar membantu Safa, sedangkan Alika akan bicara pada cucunya. Kakak Al, sini deh. Alika melambaikan tangannya pada Ali. Kenapa Ami? Kakak mau adik bayi kan? Bisik Alika. Mau.
Kalau gitu kakak jangan ikut ya, kalau nanti mami sama papa pergi liburan. Kenapa nggak boleh? Kakak kan mau liburan juga, Alim merengut kesal. Katanya mau adik bayi. Begini cara Alika membujuk sang cucu agar Safa dan Rafael bisa pergi bulan madu. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab 17. Bye.